Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Oh, apa malam Kak? Malam, Bara. Bara, gimana kabarnya? Bara, gimana kabarnya? Bara, Baik, jawab yang baik. Baik. Kameranya mana? Ini kenapa? baik. Oke, Bara, Bara boleh share screen nggak? Tugasnya udah atau belum? Coba buka tugasnya dong. Coba Bara, lihat dulu. Nah, itu banyak ada yang belum. Kenapa? Oke, Bara, yang 4, 5, 6 diselesaikan dulu ya, nak ya. Oke, sambil nunggu temannya diselesaikan dulu. Oke, Bara? Bara, oke. Ya, Pakai chat GPT boleh, ya? Oke, Bara? siap. Kak, Kak, Iya, kenapa? ini maksudnya apa Kak? Itu buatlah misi menggunakan algoritma. Nanti pakai apa? Algoritma. Pakai Miro. Oh, Karena algoritma kemarin pakai Miro kan? Berarti pakai Miro. Nah, ini kamu copy aja, masukin ke ChatGPT, Bara.
Halo Jafir, halo Gita. Boleh nyalakan kameranya dan langsung share screen ya. Jafir, udah sampai mana, Fir? Fir, Hah? Jafir, nyalakan kameramu. Jafir, Gita. Jafir dan Gita. Kan udah on. Kenapa? Fir, Bah, Jafir. Oke, share screen yuk. Coba Miss mau lihat inimu, progresmu dari sampai mana? Jafir ini yang mana, Fir? Belum hari ini, yang 11. kemarin. Ayo, yang kemarin. Yang PR-nya udah belum? Gita ada tugas nggak, nak? Coba lihat ininya dulu. Kemarin di kelas penggantinya buat ini audio kayak cerita gitu, Mana coba permainan. lihat lihat dashboardnya. Coba Gita. Fir, geser dulu, Fir. Bukan yang hari ini, Fir. Yang sebelum-sebelumnya, Fir. Kamu udah selesai belum? Satu, dua, banyak yang belum tuh. Satu, dua, tiga belum selesai. Empat belum selesai. Lima belum sama sekali. Ayo, Fir. Gita yang atasnya sudah selesai semua, nak. Oke, selesaikan yang atas-atasnya dulu ya. Oke? Nanti setengah 8 kita mulai jam 19.30 kita mulai untuk yang materi hari ini. Oke? Ya, Fir, ayo dikerjakan, Fir. Itu Bara udah mulai ngerjain tuh. Ada yang ditanyakan? Nggak mau loading.
Kan aku nggak tahu misinya. Kak, Ya, aku nggak tahu nih Kak. yang Misinya mana? yang mana? Hmm? Ini maksudnya apa nih Kak? Di Mironya Bara mana? Buat misi itu bagaimana Kak? Misi yang mana? Misi yang mana Kak? Miss, Misi. misi, misi apa? Misi menggunakan algoritma. Nah, itu kayak step by stepnya kamu itu loh. Misalnya kamu mau membuat apa? Misalnya mau membuat game apa, Bara? Misalnya gitu. Yang diberikan itu yang mana Kak? Yang Kenapa? sebelumnya, yang diberikan sebelumnya. Hah? Mana maksudnya? Yang kemarin, yang ke sebelum-sebelumnya kan kamu membuat project kan? Bara buat project nggak? Iya. Ya itu, Kan menggunakan itu, beda-beda. berdasarkan itu. Oh. Mm-mm.
Oke, gimana? Ada kesulitan? Jafir, kok malah buka avatar sih, nak?
Nah, yuk kita mulai aja ya. Oke, boleh stop share semuanya. Gita, boleh stop share? Bara, Jafir, kamu di mana? Oke, sudah kelihatan atau belum? Udah, Miss. Udah, oke. Nah, ini adalah pembuatan suara sintesis. Nah, tinjauannya, apa itu dengan desain suara? Apa yang dimaksud desain suara? Kita mungkin? Apa itu desain suara? Jafir? Bara? Desain suara, Mm-mm. eh, desain suaranya. Ya, desain suara itu apa? Cara cara membikin suaranya. Apa? Cara bikin suaranya. Cara bikin suara. Oke. Atau Hmm? cara suara musiknya. Oke, itu suara musik. Jadi desain suara itu melibatkan penciptaan pengaturan suara dalam suatu konten dengan cara mempengaruhi emosi dan persepsi manusia. Nah, apa saja kategori suara yang ada? Ada volley atau suara sinkron, yang mana merujuk pada efek pembuatan suara untuk membuat video game, biar lebih realistis. Kedengeran nggak? Oke, misalnya kayak ini. Untuk menghasilkan suara vole, meyakinkan suara desain sonar untuk menunjukkan elemen-elemen yang tepat. Contohnya ini. Kedengeran nggak? Tidak, Miss. Hah? Nggak kedengaran. Masa nggak kedengeran? Kita kedengeran nggak, Kit? Bara? Kedengaran. Kedengeran. Berarti Jafir nih yang nggak kedengeran. Kedengeran? Oke. Misalnya adalah itu. Nah, selanjutnya. Efek sintesis FSFX adalah efek suara yang digunakan untuk menciptakan suara dari fenomena yang tidak ada. Contohnya, seperti suara portal dalam Minecraft. Jadi orang sebelum masuk, tanpa orang melihat, nah itu bisa tahu, oh ini loh suara Minecraft. Oh ini loh suara hantu. Oh ini suara lo yang lainnya. Oke? Nah, selanjutnya, misalkan ada pengisi suara atau dubbing atau dubber, digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pemain. Acting suara itu membantu menyampaikan perasaan yang dialami karakter, seperti teriakan saat jatuh, dari ketinggian, atau orangan, atau menerima pukulan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pembuatan suara sintesis.
Nah, seberapa sering kalian berinteraksi dengan teknologi penghasil suara? Sering banget kan? Misalnya main game, atau misalnya nonton YouTube, bermain HP, bermain komputer, pasti tidak jauh dari suara. Nah, di sini ada asisten suara, ada navigator, sama sintesis ucapan. Menurut kamu, bagaimana sistem ini berbicara dan teknologi apa yang mendasari kemampuan itu? Jafir, Bara, kita? Nggak tahu. Hmm? Nggak tahu, oke. Nah, hari ini kita akan menyelami dunia pembuatan suara sintesis atau mengeksplorasi fitur-fitur dan mengamati cara kerjanya. Nah, fitur dan unsur-unsur ucapan dalam pembuatan suara sintesis adalah proses menghasilkan suara manusia buatan dari pemasukan teks atau dubbing. Nah, ucapannya dari apa saja? Banyak. Nah, suara itu kan dasarnya dari ucapan. Misalnya suku kata, kata-kata, frasa. Oh ya, kita dari mana asalnya kita? Aku tinggal di Papua. Di Papua. Misalnya, bahasa yang dipakai Miss, bahasa yang dipakai Jafir, bahasa yang dipakai Bara, sama bahasa yang dipakai Gita pasti berbeda. Kecuali bahasa Indonesia ya. Bara, bahasa daerahnya apa, Bara? Ada nggak? Jawa, Bahasa Jawa. Bara tinggal di mana sih, Bara? Tangerang, Tangerang. Pakai bahasa Jawa enggak, kesehariannya? enggak bisa. Nggak bisa. Kalau Jafir tinggal di mana, Fir? Fir, Apa? Jafir tinggal di mana? Indonesia. Iya, iya semua di Indonesia, Fir. Cikarang. Ih, kamu ini selalu ya. Ayo, turunin kameranya. Ya, Cikarang. Fir. Bumi. Fir, kamu sekali aja coba. Ayo, turunin kameranya. Cikarang. Jafir, turunin dulu tak bilangin mamamu loh ya. Ayo, turunin kameranya. Kemana? Kameranya Jafir mana ini Jafirnya? Udah turun. Iya, kamunya mana? Aduh, bocil satu ini ya. Cil, bocil kelas 7. Ayo turunin. Mana kamunya nggak kelihatan? Masa Miss ngobrolnya sama AC? Ayo, Bentar. Jafir. Aku lagi setelin. Hah? Fir, turunin. Jafir, nggak Miss lanjutin kalau Jafir belum nurunin. Ayo. Jafir. Aduh, malah boneka Natal. Fir, kamu ini kenapa sih? Ayo, turunin. Jafir. Oke, aku WA ke mamamu. Oke, aku bilangin. Bunda, mohon maaf Jafirnya tidak mau on cam. Bunda, Jafir tidak mau kelihatan mukanya, Bunda. Mohon bantuannya ya. Oke, udah aku kirim ke grup. Turunin lagi. Oke, udah aku kirim turunin ke grup. Udah kirim ke grup. Ayo turunin lagi. Nah, mana? Baru bisa muncul tuh. Oke. Nah, intonasi misalnya, intonasi atau melodi dalam ucapan kita. Jafir, Jafir tidore. Fir, tuh kan? Hmm, hmm, hmm. Fir, itu loh kayak Bara, kayak Gita gitu loh, anteng, lihat kamera.
Kenapa sih, Fir? Oke, ada irama dan juga tempo. Irama tempo itu adalah menentukan kecepatannya. Nah, misalnya aksen suara, misalkan kayak orang marah. Misalnya Miss tadi marahin Jafir. Jafir, jangan gitu. Itu kan orang marah kan? Intonasinya marah. Nah, misalnya kayak beda halnya sama gini. Jafir, boleh minta tolong nggak dinyalakan kameranya? Misalnya kayak gitu. Pembelaan apa nih Jafir nih? Nah, nah, dibilang udah tak bilangin ke mamamu ya. Oke, makanya jangan main-main, Jafir. Nah, terus misalnya kayak intonasi eh kita lemah. Minta tolong dong, anterin saya ke rumah sakit misalnya. Itu orang yang minta tolong. Nah, makanya semua unsur suara itu adalah penting. Kenapa? Untuk menciptakan ucapan yang jelas dan juga ekspresif misalnya. Oke? Nah, selanjutnya intonasi. Coba ucapkan dengan berbagai cara bagaimana hal ini. Bunda, Jafirnya tidak mau on cam, Bunda. Lo kan selalu diliatin ke atas, Bunda. Ini Jafir, aku mau makan. Ada nggak Mbak. apa-apa, turunin aja kameranya, nggak apa-apa. Masa Miss ngobrol sama AC? Fir, Hmm, ada Jafir, ada orang di belakang. Jafir, turun. Kamu nggak ada orang yang datang, kamu juga gitu, nggak mau liatin kamu kamu. Hmm, Fir, Pak, turunin. jatuh. Mana nggak kelihatan? Mana muka kamu? Jafir, kamu sambil makan nggak apa-apa, tapi kelihatan mukanya ya. Oke? Nah, selanjutnya, coba Bara dibaca intonasinya. Kalau tanda tanya gimana? Apakah kamu apa kamu akan pergi ke toko? Oke, kalau tanda tanya misalnya gitu. Apakah kamu akan pergi ke toko? Lebih enak kan? Beda halnya sama ini yang kedua. Kamu akan pergi ke toko. Itu kan tanda seru, tanda perintah. Kalau tanda titik, kamu akan pergi ke toko. Dia flash. Flat aja. Oke? Sama halnya kayak tadi Miss marahin Jafir. Jafir nyalain kameranya. Sekali, Miss kan bilangnya pelan. Jafir, ayo nyalakan kameranya, misalnya. Yang kedua, tadi Jafir, nyalakan kameranya. Sama yang terakhir, Jafir, nyalakan kameranya. Kan berbeda kan? Yang marah yang mana? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Fir, yang marah yang berapa, Fir? Fir. Nah, kan dia makan kan? Eh, Yang intonasi marah yang keberapa, Fir? 3. Yang ketiga. Oke? Nah kan, halo, ada Dogi. Malah sekarang suruh ngajarin Dogi. Allahu Akbar. Jafir. Wis, nanti Dogimu yang pinter loh ya. Oke. Apakah penting bagaimana kita memahami sebuah kata? Di sini ada kata apel. Oke. Kalau menurut kalian apel itu identik dengan apa? Kita? Bara? Buah. Buah. Eh, Terus apa lagi? ini kayak baris yang apel. Apa? Gimana? Apel itu yang baris baru ada yang berbicara kayak di sekolah. Apel. Terus apa lagi? iPhone. iPhone kan identik dengan Apple kan? Oh, iya. Nah, misalnya itu. Nah, selanjutnya
Apel di sini, kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda. Sama halnya tadi. Apel, apel, itu kan tulisannya sama kan? Apel itu buah. Kalau apel itu adalah upacara, misalnya. Beda lagi sama apel malam minggu. Itu main ke rumah doinya, misalnya. Nah, itu kan berbeda arti tapi satu pemikiran, satu penulisan. Fir, ya Fir ini kok selalu berulah kenapa sih, Nak? Ayo. Nah, sekarang bayangkan kita perlu mengajari komputer berbicara. Tidak cukup hanya mengeluarkan suara, tapi kamu harus membuatnya berbicara seperti manusia. Atau misalnya pakai AI voice. Nah, fitur apa yang harus dimiliki oleh sistem penghasil suara yang baik? Nah, ini ada 4. Yang pertama, mampu berbicara dengan berbagai suara. Contohnya, untuk berbagai tugas misalnya. Yang kedua, jelas. Harus membuat mendengar memahami apa yang dikatakan. Yang ketiga, bersuara alami. Memastikan bahwa suara yang dihasilkan enak didengar dan mudah dipahami. Yang keempat, menyampaikan emosi dengan intonasi, volume, dan juga tempo. Nah, contohnya seperti ini. Aduh, download. Nah, Hai guys, hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar keluarin perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band favorit gue sih, Imagine Dragons. Lagu-lagunya selalu bikin mood naik dan ngasih inspirasi. Kalian suka musik apa? Punya artis atau genre favorit ga? nah, Hai guys. misalnya seperti itu. Itu contoh yang pertama. Nah, selanjutnya ada lagi. Ini yang kedua. Loading. Hai, tahu nggak sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, dan itu beneran keren banget. Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal sungai, dan yang pasti gue datengin Hermitage. Banyak banget hal seru di sana. Nah, misalnya seperti itu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga misalnya. Misalnya yang ketiga. Hai, gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Ini nggak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? Nah, misalnya seperti itu. Nah, suara mana yang terdengar lebih alami? Yang mana pertama, kedua, apa ketiga? Kita, Jafir, Bara. Yang suara keberapa? Kita? Soalnya 3, Kak, kedua. Yang ketiga. Kenapa kok ketiga? Soalnya tanda tanyaannya kayak tanda bertanya itu lebih kentara sama ngejelasinnya Oke, yang di intonasinya dan akhirnya. tanda Iya, bacanya ya. Oke, nah intonasi, atau dua tempo, cuy. volume, jeda merupakan fitur-fitur yang mempengaruhi persepsi emosi dalam ucapan. Nah, dalam sistem modern menggunakan berbagai pendekatan untuk tujuan termasuk model jaringan saraf. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana suara itu dihasilkan, mempelajari sebuah jaringan saraf yang mungkin konversi teks menjadi suara,
dan juga buatlah podcast sendiri. Jadi nanti harus membuat dubbing, buat podcast. Oke? Nah, metode generasi ucapan. Anda memiliki beberapa pendekatan dari pembuatan ucapan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sintesis konkatenatif, ada sintesis parametrik dan juga sintesis berbasis jaringan saraf. Nah, sintesis konkatenatif itu merupakan potongan-potongan ucapan yang telah direkam sebelumnya, yang mana digabung. Jadi kita ngedubbing, terus digabungin. Menghasilkan suara sangat alami. Nah, metode ini banyak dibutuhkan banyak data dan dapat mengalami masalah dalam pencocokan suara. Kan orang kadang suaranya beda-beda ya. Misalnya misdubbing. Misdubbing sekarang sama misdubbing besok, kemungkinan suaranya udah beda. Baik dari segi intonasinya, dari segi pelafalannya, tebel tipisnya suara, terus habis itu dari pelafalannya mungkin sudah berbeda. Misalnya, untuk mengucapkan kata kitten, sistem dapat mengambil potongan-potongan suara yang sudah direkam dari bunyi K, I, T, dan ten, lalu menyatukan, misalnya. Nah, kalau sintesis parametrik itu berbeda dengan sintesis konkatenatif, yang mana tidak menggunakan potongan-potongan suara yang direkam. Nah, tetapi menggunakan fungsi matematika untuk memodelkan parameter suara seperti frekuensi dan juga amplitudo, serta karakteristik suara lainnya. Nah, parametrik itu menawarkan fleksibilitas pengaturan yang lebih besar, tapi ukuran modelnya lebih kecil. Dan masalah penggabungannya yang lebih sedikit, suara yang dihasilkan dapat terdengar kurang alami dan lebih mekanis dibandingkan suara yang dihasilkan dengan sintesis konkatenatif. Nah, kenapa? Karena pemodelan matematis tidak dapat sepenuhnya mereplikasi kompleksitas alami suara manusia. Nah, lalu yang ketiga ada sintesis berbasis jaringan, yang mana jaringan saraf yang digunakan untuk pembuatan suara, mereka memungkinkan pembuatan suara yang sangat realistis, halus, dan juga sangat mirip dengan manusia. Artinya suara yang dihasilkan oleh AI. Nah, metode ini digunakan oleh kebanyakan sistem sintesis suara modern. Nah, tahapannya apa? Tahapannya yang pertama ada presentasi teks, generasi parametrik akustik, sintesis sinyal audio. Tahap 1, yakni adalah memahami yang perlu diubah menjadi ucapan. Jadi kita harus membuat presentasi teksnya dulu. Apa aja sih nantinya yang akan kita ucapin, misalnya. Misalnya Miss ngomong langsung gini, dengan Miss recording, dengan Miss menggunakan AI, pasti beda. Ya kan? Kalau misalnya Miss recording, kemungkinan misalnya Miss harus ngetik dulu nih. Harus ngetik dulu, aku harus ngetik dulu nih untuk hari ini misalnya aku akan belajarin tentang ini, A, B, C, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya suara langsung atau langsung ke dubbing, jadi dia akan lebih natural. Tapi ada juga yang harus menggunakan teks. Tapi kalau dengan menggunakan AI itu wajib menggunakan teks. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan teks itu tidak bisa dipahami oleh sistem. Oke? Nah, selanjutnya. Langkah 1, presentasi teks. Teks tersebut dibagi menjadi kata-kata individual, kalimat, tanda baca, dan elemen-elemen lainnya. Harus jelas. Misalnya tanda tanya, tanda seru, tanda koma, tanda titik harus jelas. Paham sampai sini? Nah, yang kedua, teks diubah ke dalam bentuk standar. Singkatan, angka, dan tanggal diubah menjadi kata-kata yang lengkap. Kenapa kok gitu? Karena AI itu tidak bisa memahami angka atau berapapun. Jadi dia kan ngebaca misalnya 5 kayak angka 5 atau apa. Jadi kalau misalkan 5, ya udah kita tulis 5.
pakai type biasa. Nah, terus ada setiap kata diberikan representasi leksikal yang mencakup kelas kata, jumlah, dan gender untuk memastikan pelafalan yang tepat. Yang keempat, kata-kata diubah menjadi rangkaian fonem dan suku kata yang mendapatkan tekanan dalam kata-kata tersebut diidentifikasi dan mempengaruhi pelafalan dan intonasi. Yang terakhir, menentukan kecepatan menggunakan frasa, jeda antar kata, dan pola intonasi dalam satu kalimat. Nah, untuk tahap keduanya, itu adalah generasi parameter akustik, yang mana menentukan informasi abstrak. Pertama, menentukan durasi setiap bunyi. Terus yang kedua, volume setiap bunyinya bagaimana. Lalu yang ketiga, frekuensi dasar suaranya bagaimana. Oke. Dan yang ketiga, itu sintesis sinyal audio. Pada tahap ini, parameter akustik yang diperoleh pada tahap sebelumnya diubah menjadi sinyal audio nyata yang dapat didengar. Ada gelombang suara, pemrosesan akhir, lalu membentuk berkas audio berupa WAV atau MP3. Paham sampai sini? Nah, kalau sekarang masuk ke Eleven Labs. Eleven Labs itu apa sih? Jadi Eleven Labs nanti kita menggunakan sintesis berbasis AI. Ini merupakan metode paling canggih untuk menghasilkan suara yang dengan kualitas tinggi untuk memiripkan dengan manusia. Nah, caranya ikuti tautan Eleven Labs. Jadi nanti aku kasih tautannya. Nah, lalu create the most pakai get start free. Selanjutnya sign up. Habis sign up, pilih akunnya. Continue. Lalu klik continue-nya. Masukin alamat dan sebagainya. Lalu pilih uji setelah masuk. Uji setelah masuknya dipilih. Lalu untuk position in education-nya pakai student. Nomor 2, which describe your best. Ada would like to 11 labs sama klik get start. Nah, ini adalah sudah siap digunakan. Oke? Nah, untuk alat yang ada di Eleven Labs itu ada memilih alat, kita bisa pilih text to speech, voice charger atau sound effect. Fir, turunin kameranya, Nak. Lalu untuk yang bawah ini yang berbayar itu ada Studio Dubbing Conversion AI. Jadi kita bisa menggunakan text to speech aja atau yang lain. Lalu tulis teks bidang kerja, mau teksnya kayak gimana, dubbingannya apa, nanti silahkan dimasukin ke dalam sini. Oke, ke dalam papan text to speech. Nah, selanjutnya kalau sudah tinggal klik generate speech-nya. Oke. Nah, kalau sudah, kamu dapat mendengarkan dan menjeda. Putar ulang rekaman audio atau bisa diunduh rekamannya. Nah, sekarang silahkan membuat suara dengan AI nanti. Buatlah teks sapaan untuk asisten yang kamu diawali dengan kalimat hai. Misalnya, hai, nama aku Salma, asisten pribadi kamu. Selanjutnya, kamu berdamainya senangnya kamu dapat membantu mereka. Misalnya, halo, aku Siri misalnya. Dan yang paling ini kan Siri ya. Halo, aku Siri, asisten pribadi kamu. Di sini saya akan membantu kamu untuk menyelesaikan berbagai macam text to speech misalnya. Di sini aku akan mendeskripsikan apa itu text to speech atau mendeskripsikan bagaimana cara pembuatan suara secara ini bla bla bla. Atau hari ini aku akan membantu kamu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kamu misalnya. Misalnya itu. Nah, kemudian gunakan Eleven Labs untuk mentesiskan ucapan. Oke, yuk silahkan share screen. Dikerjakan.
Ada yang ditanyakan atau tidak, Gita, Bara, Jafir? Belum ada, Miss. Ini harus login. Iya, harus login.
Miss, Iya. udah selesai. Oke, nah waktunya udah selesai. Jadi dijadiin PR ya. Pertemuan Yang selanjutnya kedua, sudah selesai. Oke? yang podcast dijadiin PR. Yang podcast dibikin PR. Oke, Oh, kita, itu Javin, sama, Bara, kenapa kita? itu sama aja kan, Miss, cuman teksnya yang diubah. Heeh, teksnya yang diubah. Oke. Oke? Oke, Ada Miss. yang ditanyakan? Kalau nggak ada, misal akhiri kelasnya karena waktunya sudah habis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap untuk hari ini. Minggu depan harus sudah selesai. Oke? Makasih, Miss. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.